yang terhormat Ibu Kepala UPT SPF SD Impres Kampus IKIP, Ibu Haja Hasriati SPD MM, dan rekan-rekan guru yang saya hormati yang sudah menyempatkan diri untuk hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat untuk kita semua. Untuk mengawali kegiatan diseminasi kita hari ini, sepatah kata dari Ibu Kepala UPT SPF SD Impres Kampus IKIP, Ibu Haja Hasriati SPD MM, kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru SD UPT SD Kampus IKIP. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih kesempatan untuk melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di UPT SPF SD Kampus IKIP. Yang pertama-tama saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pendekatan yang selama ini kita lakukan di sekolah kita itu sangat riskan dengan kekerasan. Olehnya itu, melalui kesempatan ini, melalui diseminasi ini, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk merubah pola pikir kita dalam menghadapi anak-anak, karena anak-anak sekarang beda dengan anak-anak yang semasa kita ini. Sekarang sangat sensitif dengan segala sesuatunya. Olehnya itu, untuk menghadapi hal semacam itu perlu kita mengadakan suatu pendekatan atau ilmu-ilmu yang kita harus timba untuk menghadapi para pelanjut atau para masa depan kita. Melalui kesempatan ini saya akan membuka diseminasi hari ini tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau biasa kita istilahkan dengan disiplin positif. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi hari ini saya buka dengan resmi. Ya, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala UPT SPF SD Impres Kampus IKIP telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan diseminasi ini. Seperti yang Ibu Kepala Sekolah tadi katakan, semoga kegiatan diseminasi ini bisa memberikan kita semua pemahaman tentang bagaimana budaya positif, disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Mungkin semua bisa lihat di atas budaya positif. Ya, mungkin semuanya sudah tidak asing lagi dengan istilah budaya positif ini. Dan untuk konsep inti dalam budaya positif ada 8 poin yang perlu kita perhatikan
di dalam konsep inti budaya positif ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dari 8 konsep inti budaya positif ini, sebentar kita akan membahas satu persatu dari setiap konsep. Kita akan mulai dari konsep yang pertama, yaitu konsep perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya sekarang ini, apalagi kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, tentunya kita mengenal dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, di mana semua ini kita lakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita ketahui ada 6 profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ini yang akan kita capai, ingin kita capai, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila. Itu konsep yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ke disiplin positif. Untuk disiplin positif ini pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan kata ini. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi untuk disiplin ini melatih peserta didik kita, anak didik kita, bagaimana mempunyai tanggung jawab, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, sehingga disiplin itu bisa tercipta. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi selama ini yang kita pikirkan bahwa memberikan imbalan, memberikan reward itu adalah hal yang baik yang bisa memotivasi peserta didik, memberikan motivasi untuk lebih baik lagi dalam belajarnya. Tetapi hal itu sebenarnya kurang bagus untuk diterapkan, sama dengan ancaman ataupun hukuman. Ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal apa yang dimaksud? Bisa dengan tanggung jawab, mandiri, hal-hal yang baik menjadi tujuan peserta didik. Kemudian memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri,
bagaimana saya bisa berdisiplin, bagaimana saya bisa bertanggung jawab atas hal-hal atau pelanggaran yang mereka lakukan. Di sini bisa kita lihat bersama-sama tentang contoh-contoh nilai kebajikan. Ada profil pelajar Pancasila seperti yang saya sebutkan tadi, ada 6: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mempunyai keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu dimana dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Selanjutnya kita ke konsep yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia ini, di mana segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu atau tindakan yang kita lakukan tentunya ada tujuannya. Seperti ini juga, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bisa kita lihat bersama-sama di atas. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar selanjutnya yang ketiga tentang penguasaan. Apa saja yang termasuk dalam penguasaan ini? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu menjadi kebutuhan dasar dalam bagian penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan yang termasuk di dalamnya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu yang termasuk dalam kebebasan. Dan kebutuhan dasar yang terakhir atau yang kelima itu adalah kesenangan. Di sini termasuk dalam bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia itu dibagi atas 2, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita, dan motivasi ekstrinsik itu dari luar atau dari orang lain. Mana yang menjadi motivasi intrinsik? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini kita bisa lihat motivasi ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, penghargaan. Kita sering mendengar kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang bertanya biasanya,
apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada yang mengatakan juga hukuman dan konsekuensi itu sama saja. Di sini bisa kita lihat tentang bagaimana yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Untuk hukuman, yang mana dikatakan hukuman itu tidak terencana, dia terjadi secara tiba-tiba. Contohnya seperti apa? Tiba-tiba ada yang memukul temannya, kita menegur atau menghukum, menyuruh dia berdiri, itu terjadi secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu artinya guru yang memberikan hukuman tanpa melibatkan siswa atau peserta didik. Kemudian bentuknya dalam hukuman fisik atau psikis. Terus untuk konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi untuk konsekuensi di sini artinya murid dilibatkan karena sudah terjadi kesepakatan. Beda tadi dari hukuman karena peserta didik atau murid tidak dilibatkan di dalamnya. Tetapi dalam konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya, itu ciri-ciri dari konsekuensi. Kemudian yang terakhir restitusi. Restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Prosesnya kolaboratif dan mengajarkan murid bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Untuk restitusi ini akan berhubungan ke posisi kontrol. Jadi ini yang sangat urgent ya menurut saya untuk kita lebih pelajari lagi, lebih kembangkan lagi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum pasti semuanya atau hanya saya saja yang pernah berada di posisi penghukum. Di posisi penghukum itu pada saat siswa atau peserta didik kita melakukan pelanggaran, kita langsung memberikan hukuman. Misalnya terlambat, kau berdiri di depan bendera selama 1 jam, itu diberikan hukuman ya. Jadi dalam hal itu kita guru sebagai penghukum. Kemudian untuk yang posisi kontrol yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Apa teman-teman sekalian pernah ada di posisi kontrol ini? Pernah. Contohnya seperti apa yang pembuat merasa bersalah? Ya, kita membuat suatu statement yang bisa membuat peserta didik kita menganggap dirinya merasa bersalah karena telah melakukan kesalahan. Sebentar ada contoh kalimat yang akan diberikan untuk memperkuat apa yang dimaksud dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ya, teman kita menganggap murid kita, siswa kita, peserta kita sebagai teman. Misalnya ada yang melanggar, jangan begitu nak. Kau tidak malu, kau tidak takut. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman.
Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah pemantau. Kita melakukan posisi kontrol ini dengan memantau segala aktivitas atau kegiatan peserta didik kita. Dan yang terakhir adalah manajer. Selama ini sebelum berada di pendidikan guru penggerak ini, saya menganggap manajer itu hanya ada di perusahaan. Ternyata di sekolah ada juga posisi manajer, posisi kontrol yang bisa digunakan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan terkait masalah kedisiplinan peserta didik kita di sekolah. Berikut ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita bisa lihat kasusnya. Ini kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita bisa lihat contohnya di atas. Pada posisi penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Jika kita memberikan itu pada siswa, artinya kita berada di posisi penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti kita ada di posisi kontrol yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Otomatis kalau kita berkata seperti itu kepada siswa kita, kepada peserta didik kita, dia akan merasa bersalah. Merasa bersalah karena sudah berulang kali diberitahu, masih tetap melanggar. Jadi jika kita berkata seperti itu, melakukan tindakan seperti itu, berarti kita melakukan posisi kontrol yang kedua. Itu. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat bersama-sama di atas, posisi teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Jadi jika kita berkata seperti itu, berarti kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Dengan kata-kata seperti ini, dengan statement seperti ini, artinya kita berada di posisi pemantau. Dan yang terakhir, ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jika kita memberikan suatu pandangan bagaimana siswa itu melakukan kesalahan, berarti kita sedang melakukan posisi kontrol yang kelima atau sebagai manajer. Dan perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa ternyata posisi kontrol yang pertama dan kedua itu adalah posisi kontrol yang negatif, yang mana itu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi sebaiknya posisi kontrol yang pertama dan yang kedua itu tidak kita terapkan di sekolah. Untuk posisi kontrol yang sebaiknya kita lakukan adalah apa? Yaitu sebagai manajer, memberikan solusi kepada peserta didik untuk bertanggung jawab dan mengatasi masalahnya sendiri. Kita bisa lihat posisi kontrol apa tak atur. Jika saya mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berada di posisi kontrol apa kira-kira dengan perkataan guru seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, betul sekali. Berarti kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Karena
dengan kata-kata seperti ini yang kita lontarkan ke peserta didik, dia akan merasa bersalah sekali ya kepada gurunya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi yang disampaikan itu akan merasa bersalah. Jadi kita berada pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kita di posisi kontrol yang mana ini? Penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau atau teman? Coba disimak baik kata-katanya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada yang mengatakan teman, penghukum. Kamu tidak pernah benar. Iya. Iya. Jadi untuk statement ini ada di posisi penghukum ya. Dia memberikan hukum bukan secara fisik tetapi melalui psikisnya yang diserang. Psikisnya yang diserang. Karena secara tidak langsung kalau kita berkata seperti ini kepada peserta didik, kamu tidak pernah benar melakukannya, dia akan merasa tidak pernah benar. Artinya dia selalu salah dalam melakukan sesuatu. Jadi ini yang harus, kata-kata yang harus kita hindari bila berhadapan dengan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Sorry. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ada di posisi apa ini? Pemantau, teman, atau manajer? Manajer ya? Iya, karena di sini melibatkan peserta didik dalam mencari solusi apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan masalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Kira-kira kita ada di posisi kontrol apa? Ya, pembicaraan seperti ini sangat akrab ya, sangat akrab. Jadi jika kita melakukan hal seperti ini atau berkata seperti ini kepada peserta didik, berarti kita sedang berada di posisi kontrol yang ketiga. Kemudian yang ketujuh tentang konsep disiplin positif yang ketujuh itu tentang pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bisa dilihat atas. Pembentukan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi untuk keyakinan kelas ini saya kira teman-teman semuanya sudah paham dan sudah melaksanakan bagaimana membuat suatu keyakinan kelas dan bagaimana menerapkannya. Yang terakhir kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jika kita melakukan restitusi ini,
Restitusi ini berarti kita sedang berada di posisi kontrol yang kelima ya, sebagai manajer. Dan ini posisi kontrol yang seharusnya sebaiknya kita terapkan di sekolah saat menghadapi peserta didik yang melanggar atau tidak disiplin. Untuk penerapan segitiga restitusi ini tahapannya ada 3. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Ya, untuk langkah-langkah yang pertama itu bukan validasi ya, tapi menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, bisa dilihat dan dibaca, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu semua statement-statement atau pernyataan-pernyataan ada dalam tahapan atau langkah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bisa dibaca di atas, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini di pernyataan-pernyataan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi jika ada yang melanggar, kita tidak boleh langsung memberikan statement kepada peserta didik kita bahwa kamu memang bodoh, kamu memang apa. Itu sama dengan menyerang psikisnya ya, menyerang psikisnya, dan kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi seperti apa. Jadi itu di tahap menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Bisa kita simak bersama-sama videonya. Tadi saya lihat Basit tidak menggunakan topi dan dasi. Apa maksudnya? Di dalam dirinya tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, lupa membawa topi atau tidak suka. Tentunya Basit punya alasan kenapa topi dan dasinya ketinggalan. Basit tapi Basit tahu Basit sudah melanggar keyakinan kelas.
apa yang dilanggar? Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Tidak bisa. Jadi Basit sudah tahu bahwa Basit tidak bisa. Jadi kedepannya apa yang akan Basit lakukan? Pasang alarm dan mempersiapkan pengerjaan sekolah lebih awal. Jadi kalau Basit sudah memperbaiki dan tidak mengulangi lagi kesalahan seperti itu, Basit akan menjadi murid yang seperti apa? Oke, Basit. Jadi semoga Basit menjalankan apa yang Basit katakan dan harus ini tidak terulang lagi. Sekarang silakan berbaris bersama temannya dan ikut acara. Itu contoh penerapan segitiga restitusi yang pertama dalam menghadapi peserta didik yang tidak lengkap dalam menggunakan atribut. Kemudian ada contoh yang kedua, silakan disimak. Sedang apa sifat? Sifat beberapa teman sebelumnya juga ada yang tidak mengerjakan PR. Jadi bukan sifat sendiri yang tidak mengerjakan PR. Sebelumnya ada beberapa temannya yang tidak mengerjakan PR. Tapi tentunya sifat punya alasan kenapa sifat tidak mengerjakan PR. Jadi sekarang sifat tahu apa kesalahannya sifat. Sifat tahu apa pelanggarannya sifat. Iya, kalau sifat sudah tahu apa pelanggarannya sifat, bagaimana selanjutnya sih yang akan sifat lakukan? Jadi sifat tidak akan bermain terlalu lama lagi dan akan memilih untuk memakai PR. Ya, jadi itu harap sifat bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahannya, pelanggarannya lagi ya. Ya, oke. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi mulai dari identifikasi masalah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu tadi slide yang terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan, yang kita bagi dalam kegiatan diseminasi ini bisa kita terapkan, bisa kita pelajari, dan bisa menerapkan budaya-budaya positif, utamanya posisi kontrol kita sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi pelanggaran atau kesalahan peserta didik kita di sekolah. Tidak berada pada posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Demikian diseminasi untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan
teman-teman telah bersedia mendengarkan dan berbagi tentang pengalaman-pengalaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Maaf atas bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.